Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di pertemuan yang ke-10 tentang kasus khusus persamaan Euler. Sebelum kita memulai perkuliahan, jangan lupa untuk absen di e-learning dan jangan lupa checklist kotak yang ada di pertemuan 10 yang ada di sebelah kanan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang materi pembelajaran hari ini kita akan mempelajari 3 materi, yaitu yang pertama fungsi f yang tidak memuat x, lalu fungsi f yang tidak memuat t, dan fungsi f yang tidak memuat x dot. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar tentang fungsi f yang tidak memuat x. Jadi untuk fungsi f yang tidak memuat x itu didefinisikan dengan fungsional objektif, di mana X itu diintegralkan dari 0 sampai T, di mana fungsi f-nya hanya mengandung atau memuat x dot dan T dt, sehingga dia tidak memiliki atau tidak memuat variabel x. Dengan f memuat x secara eksplisit, sehingga kita peroleh turunannya terhadap f x dot itu sama dengan 0, atau dengan kata lain f x dotnya adalah sama dengan k, di mana k adalah konstanta. Jika f bergantung hanya pada x dot, maka persamaan Euler menjadi itu. Yang ini bisa dilihat ya, turunan terhadap f x dot terhadap t sama dengan f x dot dikalikan dengan x double dot itu sama dengan 0. Nah, gimana sih Bu contohnya? Nah, ini kita langsung ke contoh ya. Misalkan saya punya fungsi objektif, fungsional objektif, yaitu Jx diintegralkan dari 0 sampai 1, di mana fungsinya adalah Tx dot ditambah x dot kuadrat dt, dengan syarat batasnya x0-nya adalah 1 dan x1-nya sama dengan 1. Nah, kita cari untuk nilai ekstremumnya. Yang pertama, karena fungsi fx x dot t itu tidak memuat x, maka kita langsung saja turunkan terhadap t fungsi f x dot, yaitu menjadi t ditambah 2x dot. Nah, t ditambah 2x dot itu merupakan konstanta, atau kita bisa pindahkan duanya ke depan menjadi x dot sama dengan minus setengah t ditambah k1. Dengan melakukan integrasi secara langsung, maka kita peroleh solusi umumnya. Yang x dot tadi kita integrasi sehingga kita peroleh xt-nya adalah min seperempat t kuadrat tambah k1t ditambah k2. Nah, kita tadi sudah punya syarat batas yang di awal. Dengan substitusi syarat batas tadi kita peroleh untuk k1-nya itu adalah seperempat dan k2-nya adalah 1. Sehingga untuk solusi khususnya kita peroleh min seperempat t kuadrat ditambah seperempat t ditambah 1. Oke, sekarang kita ke yang kedua, yaitu fungsi f yang tidak memuat x. Nah, fungsi f yang tidak memuat x berarti sama kayak tadi kan. Kalau tadi fungsional objektifnya tidak mengandung x, kalau yang ini fungsional objektifnya tidak mengandung t. Jadi hanya ada f, x, dan x dot. Persamaan Eulernya menjadi fx minus fx dot diturunkan terhadap t sama dengan fx minus f(x dot dikali x dot minus f(x dot dikalikan dengan x double dot. Dengan mengalihkan x dot kita peroleh nilainya seperti ini. Yang ini sehingga hasil akhirnya kita peroleh f minus x dot fx dot sama dengan k. Untuk contoh soalnya, ini kita berikan jx-nya itu adalah integral dari 0,1, di mana persamaannya adalah akar 1 plus y dot kuadrat dibagi y dx, dengan syarat batas y0-nya adalah 0 dan y1-nya sama dengan 1. Nah, ini kan fungsi f yang memuat y dan y dot itu didefinisikan sebagai berikut. Untuk f y dot pada fungsi yang muat y dan y dot itu kita peroleh ini, seperti ini. Dari mana caranya, Bu? Oke, kita cek. Nanti dicoba untuk f di f y dot dan f y dot y, y dot. Nanti dicari turunannya dengan rumus turunan itu. Ini adalah u, jadi 1 plus y dot kuadrat itu u, v-nya adalah y. Masih ingat rumusnya? Mencari turunan
Jadi sebentar saya buatkan coret-coretannya di sini. Misalkan kita punya ya fungsi itu U per V, sehingga nanti turunannya adalah U aksen dikali V minus U V aksen dibagi dengan V kuadrat. Nah, ini kan turunannya turunan rantai. Jadi nanti kalian harus ini diturunkan, ini kan nanti kalau dipangkatkan jadi 1 plus Y dot kuadrat dibagi Y pangkat setengah. Nah, kalau turunan kan setengah maju ke depan, setengah dikali 1 plus Y dot kuadrat dibagi Y dipangkatkan setengah minus 1. Terus diturunkan pakai rumus yang tadi saya berikan, yaitu U aksen V minus UV aksen dibagi V kuadrat. Nanti kita peroleh nilainya untuk F Y dot adalah ini ya, Y dot dibagi akar Y dikali 1 plus Y dot kuadrat. Dengan menggunakan persamaan Beltrami yang tadi itu, kita peroleh untuk nilai K1 dan K2 nya seperti ini. Lalu dengan substitusi kita peroleh untuk solusi khususnya integral Y bagi K2 minus Y akar dikali dy. Selanjutnya yang terakhir adalah fungsi f tidak memuat x dot. Nah, di sini yang dengan definisi yang sama, fungsional objektif yang tidak memuat x dot berarti di dalam fungsi jx-nya itu tidak memuat x dot. Jadi integral dari 0t fxt dt. Nah, persamaan Euler menunjukkan fx sama dengan 0. Ini merupakan bukan persamaan diferensial, tetapi secara umum merupakan persamaan aljabar tak linier. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan lewat WhatsApp group. Semoga ilmunya bisa bermanfaat ya. Amin. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.